Selanjutnya materi terakhir ini bab ke-13 tentang ayat-ayat pergaulan bebas atau ayat-ayat menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji zina. Disebutkan ayat yang menunjukkan tentang larangan mendekati pergaulan bebas atau perzinaan adalah wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Surat Al-Isra ayat ke-32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Ini perlu kalian ketahui masing-masing dari kata ini. Wala taqrabu artinya dan janganlah kamu atau kalian mendekati azina zina innahu kana fahishatan, sesungguhnya perbuatan itu adalah keji, wasa asabila dan suatu jalan yang buruk. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah mendekati atau janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ini pada ayat ini itu mempunyai kandungan ayatnya juga penting untuk diketahui, yaitu ayat ini menunjukkan bahwasanya terdapat larangan mendekati perbuatan zina, bahkan larangan mendekati perbuatan zina. Mendekati loh ya. Mendekati berarti hal-hal yang bisa mengantarkan perbuatan tersebut itu dilarang. Semua maksiat apapun yang bisa mengantarkan perbuatan tersebut itu dilarang. Ya nauzubillah min dzalik, kita tidak semoga dijauhkan dari perbuatan ini. Asalnya kenal terus mendekati dan berkomunikasi dan seterusnya, nauzubillah, terjerumus dalam perbuatan ini. Selanjutnya, perbuatan ini merupakan perbuatan yang apabila ada orang yang melakukannya itu ya mendapatkan siksaan, mendapatkan azab, mendapatkan jauhnya rahmat dari Allah SWT, menjauhkan dia dari rahmat Allah SWT, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang keji. Zina ini terbagi menjadi dua. Ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Kalau zina muhson itu perbuatan zina bagi seseorang yang sudah berkeluarga, sudah menikah tapi melakukan perbuatan ini. Dia masuknya kategori zina muhson. Adapun zina ghairu muhson itu ya, perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang tentu dia adalah orang merdeka, yang mana dia belum menikah atau belum berkeluarga. Ini zina ghairu muhson dan konsekuensi hukumannya itu berbeda. Pertama, kalau zina muhson itu dia
dia dirajam. Nah, pertama dipendam, habis itu dirajam. Dirajam artinya adalah dilempari batu-batu yang ya sedang sekepalan ini, ya batu yang sedang dilemparin ke pelaku tersebut sampai dia meninggal. Kedua, kalau zina ghairu muhsan itu hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bima rafatun fi dinillahi in kuntum mu'minun. In kuntum mu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Nah, hukumannya adalah dicambuk 100 kali bagi pelaku zina laki-laki maupun perempuan. Adapun kalau seandainya setelah dicambuk dia meninggal, udah dikubur. Tapi kalau setelah dicambuk dia masih masih hidup, maka hukuman selanjutnya bagi dia itu dia diasingkan selama setahun. Setelah dicambuk, kalau dia masih hidup, dia diasingkan selama setahun dari kampung halamannya. Hukuman ini disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum ra'fatun fi dinillahi in kuntum mu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahum ta'ifatun minal mu'minin. Perbuatan yang keji ini itu mempunyai dampak yang sangat besar. Perbuatan pergaulan bebas ini mempunyai dampak yang sangat besar. Pertama, dampak negatifnya dia memutus nasab seseorang. Jadi misal ada seorang laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan tercela tersebut sampai hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut tidak bisa dikasihanin anaknya. Anak tersebut ini tidak bisa dijadikan atau disebut anaknya laki-laki tersebut. Anak ini tidak bisa dinisbatkan kepada laki-laki yang melakukan. Ini terputus nasabnya. Ayahnya siapa? Enggak punya ayah. Ini enggak bisa dikatakan dia ayahnya, enggak. Pertama itu memutus nasab, ini sesuatu yang besar juga dalam agama, memutus nasab. Kedua, ia tentu mendapat penyesalan dalam hidupnya. Penyesalan karena suatu kemaksiatan itu ia bakalan berdampak pada kehidupannya, bakalan berdampak pada berdampak pada kehidupannya sehari-hari dalam masalah rezeki maupun yang lainnya. Terus dia juga bakal mendapatkan siksaan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang sangat berat untuk ditimpa ketika nanti di akhirat. Azab terjerumusnya dalam dosa besar. Ini bisa kalian lihat dalam 185 ini. 185. Hilangnya nasab dari dia, kehormatan juga, penyesalan dan penyesalan di masa depan dan dosa yang dia terima. Penyesalan tersebut tidak hanya sehari dua hari, seumur hidup. Karena ini ya Allah,
ciri-ciri dosa besar, ini dosa besarnya. Ciri-ciri dosa besar disebutkan oleh para ulama adalah dosa-dosa yang terdapat ancamannya secara langsung dalam Al-Quran, atau dosa-dosa yang ada hukumannya secara langsung dalam Al-Quran disebutkan, atau dalam syariat. Dosa-dosa yang ada ancaman hukumannya langsung dari syariat, dari Al-Quran, itu disebut dosa besar. Seperti mencuri kan, mencuri ada hukumannya potong tangan, itu wasariqatu faqta'u aydiyahum jazam. Nah, itu ada dalam Al-Quran. Berzina ini seperti lagi berkata tidak sopan kepada orang tua, wala taqul lahum uffin wala tanhar. Itu. Oke, ini untuk pembahasan tentang ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, semoga kalian bisa memahami dengan baik. Kalau ada yang perlu ditanyakan. Ma'an najah ma taufik. Semoga diberikan kemudahan, kesuksesan dalam mengerjakan soal-soal BAT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.